Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada chapter sebelumnya, kita sempat melihat bagaimana perjuangan keras para Akazayanan untuk bisa mengalahkan Kaido. Mereka semua mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk dapat membunuh Kaido. Namun, hal itu tetap juga tak mampu memugah luka lama Kaido yang dihasilkan oleh Kozuki Oden. Chapter 993 menyisakan luka yang sangat mendalam bagi para Akazayanan, di mana ending dari cerita tersebut berakhir dengan putusnya lengan Kiku akibat serangan angin topan milik Kaido yang sangat berbahaya. Melihat hal tersebut, sepertinya bisa kita simpulkan bahwa mereka belum cukup kuat untuk mampu menumbangkan Kaido meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, di chapter 994 ini, alur berjalan lebih lambat, di mana tidak ada pertarungan inti yang lebih berarti selain Luffy yang masih berlarian untuk menuju atap kastil, serta Queen yang mengeluarkan virus mematikan di seluruh panggung pesta. Nah, untuk itu, kita akan membahas review One Piece chapter 994 tentunya secara lengkap dan mendetail. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Chapter 994 ini dibuka dengan cover story dari keluarga Gang Beats, yang pada akhirnya ini merupakan cerita terakhir dari serial cover story keluarga Gang Beats. Awal pembahasan dimulai dari cerita yang berjudul Call Me Yamato, atau bisa juga disebut dengan Panggil Aku Yamato, yang memusatkan cerita kepada kisah Yamato dan Momonosuke di akhir chapter. Scene diawali dengan pertarungan Akazayanan dan Kaido di atas atap kastil Onigashima, di mana Kaido terlihat mengamuk dan merusuh sana-sini sesuka hatinya. Kemudian, Kiku yang tangannya sempat terpotong mendadak terjatuh menyisakan lengan yang terpisah dari tubuhnya. Semua orang panik termasuk anak buah Kaido itu sendiri melihat bosnya mengamuk tanpa henti. Inuarashi yang melihat kejadian tersebut memerintahkan kepada pasukannya untuk menyingkir dari atap tersebut. Kemudian, Kinemon dan Izo mendekati Kiku yang terbaring lemas. Lalu, Kinemon mengeluarkan api dari pedangnya untuk mengobati luka sekaligus menghentikan pendarahan yang terjadi pada Kiku. Kinemon bertanya kepada Kiku, apakah ia masih bisa berdiri? Dengan sedikit tersenyum, Kiku menjawab, tentu saja aku masih sanggup berdiri. Panel selanjutnya memperlihatkan Kaido yang terkesan dengan tekad para samurai itu, dan ia mengatakan bahwa beginilah seharusnya. Ia juga mengatakan bahwa ia menyukai samurai seperti Akazayanan dan sempat menyinggung Roger serta Shirohige yang juga menyukai para samurai. Sambil melakukan perubahan ke wujud manusianya, Kaido memuji para anggota Akazayanan dengan mengatakan mereka sudah bertarung dengan sangat baik. Kemudian, ia mengatakan bahwa hidup manusia itu akan lebih sempurna saat mereka mati. Dengan nada tegas, ia berucap untuk mengakhiri semua ini. Kinemon langsung menyanggah untuk jangan menyombongkan diri dulu kepada Kaido. Ia melanjutkan bahwa dibunuh olehnya tidak akan membuat mereka mati dengan terhormat. Pada chapter ini, scene mereka berakhir, dan itu menyisakan beberapa pertanyaan, termasuk Kaido yang menginginkan untuk mati meskipun harus melewati beberapa perjuangan. Scene berpindah di kastil, di mana tempat Luffy berlari-lari tak tentu arah. Ia dikejar oleh para pasukan Kaido di lantai pertama kastil. Dengan dikawal oleh dua rekannya, yaitu Sanji dan Jinbei, ia mengatakan untuk bergegas menuju ke tempat Kinemon. Ia sudah tidak sabar mengajar Kaido, katanya. Di scene ini, Sanji menendang para musuh dan sedikit kesal karena mereka tidak menyebutkan namanya sebagai anggota topi jerami. Kemudian, muncul dua orang headliners yang sangat mencolok dan menjijikkan. Dengan sombongnya, mereka seolah mampu untuk menghentikan trio kocak ini. Mereka berdua adalah Fortrix dan Hamlet. Dan benar saja, tanpa basa-basi, Sanji dan Jinbei langsung mengajar mereka karena kesal dengan kemunculan yang sok hebat tersebut. Mereka berdua pun akhirnya terkapar di lantai. Next, scene selanjutnya berpindah ke panggung pesta di mana tempat Queen menguasai daerah tersebut. Tanpa pandang bulu, Queen menyebarkan virus untuk merubah seseorang menjadi iblis es. Mereka yang terkena dampaknya akan merasa kedinginan secara perlahan dan berubah seluruh tubuhnya menjadi iblis es. Termasuk anak buahnya sendiri mengalami hal yang sama. Ia mengatakan untuk berguna sedikit kepada para pleasure. Para samurai yang melihat kegilaan tersebut mengatakan bahwa itulah yang disebut Queen Sang Wabah.
Mereka berhati-hati untuk tidak menyentuhnya dan hanya menebasnya saja. Iblis yang diciptakan oleh Queen tersebut tak kenal siapa lawan dan kawan. Ia menyerang secara membabi buta. Sampai akhirnya salah satu anak buah Hyogoro terkena dampak dari virus tersebut. Dan seperti yang dilakukan para samurai, ia ingin membunuh dirinya sendiri karena merasa sudah tak berguna lagi. Hanya saja Hyogoro menghentikan tindakan tersebut dan mengatakan pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Jika ia berubah menjadi iblis dan tak terkendali, maka Hyogoro yang akan menebasnya. Namun ia berdalih untuk tidak bunuh diri terlebih dahulu. Kemudian para Pleasers yang telah berubah menjadi iblis es seutuhnya menyerang Pleasers lainnya yang belum terinfeksi. Ia memohon untuk tidak melakukan itu dan marah kepada Tuan Queen yang tega mengorbankan nyawa para anak buahnya. Lalu Chopper, Brook, dan Robin yang sudah dikelilingi oleh para iblis es bersiaga dengan sebuah balok di tangannya, sementara Brook dengan pedang andalannya. Chopper mengatakan bahwa untuk membuat obat dan menyuntikkan ke semua iblis yang ada di medan pertempuran seperti itu sangatlah mustahil. Kemudian Brook bertanya, lalu bagaimana selanjutnya? Chopper menjelaskan bahwa kejadian ini tidak seperti saat di Udon. Saat ini, dalam pembuat virus tersebut ada di sini. Chopper mengatakan bahwa sang pembuat virus pasti memiliki antivirus atau vaksin. Kalau saja mereka bisa mengambil sampel antivirusnya, Chopper yakin bisa membuat vaksin tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Brook berkata bahwa dari sekian banyak orang, mengapa harus seorang All-Stars? Yang sudah jelas tugas itu akan sangat merepotkan. Kemudian Chopper menegaskan bahwa ia lebih mengkhawatirkan efek samping dari virus tersebut setelah terinfeksi. Para iblis itu bukan hanya menjadi buas dan kuat, namun kulit mereka juga menjadi sangat keras. Kemudian Zoro bertanya bagaimana cara mengatasinya. Ia menyebutkan, mereka ini zombie atau apa sih? Lalu Robin dengan pikiran darknya mengatakan kalau dibiarin saja, apa mereka semua nanti akan... Di tengah pembicaraan tersebut, Queen memotong dan mengatakan mereka semua akan mati tentunya. Jika mereka terinfeksi, maka virus itu akan membunuhnya hanya dalam waktu 1 jam. Ia dengan bangga memperkenalkan virus buatannya tersebut kepada mereka semua. Di sisi lain, Apu bergumam bahwa Queen telah membuat senjata yang mengerikan lagi. Artinya, Queen telah membuat senjata mengerikan yang hampir sama seperti ini berulang kali. Apu berdiri depan pintu gerbang dan meminta Queen untuk membukakan pintunya. Kemudian Queen melempar sebuah vaksin kepada Apu dan berkata bahwa itu adalah satu-satunya antivirus yang ada di dunia ini. Dan ia mempercayakan vaksin tersebut kepada Apu untuk tidak tercuri oleh siapapun. Jika tidak, maka Apu akan tewas di tangan Queen. Kemudian, Queen memulai sebuah pertunjukan seperti permainan untuk saling membunuh, berkhianat, dan lain semacamnya. Dan tentu saja game tersebut bertujuan untuk memperebutkan satu vaksin yang ada di tangan Apo. Chopper yang melihat vaksin tersebut memerintahkan Zoro untuk segera berburu dan merebutnya dari tangan Apo. Begitu pula dengan para Blazers yang tak mau ketinggalan untuk merebut vaksin tersebut dari Apo. Apo yang dikejar oleh para pemburu vaksin tersebut mulai berlari dan kabur, dan ia mengatakan kepada Queen bahwa ia benar-benar sudah gila dan sangat keterlaluan. Queen lalu menjelaskan kepada Apo, jika ia berhasil menyelamatkan diri selama 1 jam, ia akan menjadi pemenangnya dan yang lain akan mati. Sepertinya Queen sangat menikmati permainan yang dibuatnya. Oke, kita lanjut. Scene berikutnya berpindah ke tempat di mana Yamato, Momonosuke, dan Shinobu berada. Tepatnya di dalam tengkorak raksasa menara otak kanan. Mereka dihadang oleh Sasaki yang merupakan anggota Tobiropo. Ia bersama kelompoknya berniat untuk mengalahkan Yamato, sang putra Kaido. Di tengah obrolan Sasaki, Momonosuke mempertanyakan kepada Yamato, siapakah Yamato sebenarnya? Kemudian Sasaki melanjutkan ocehannya, yaitu menyebutkan misinya akan segera selesai dengan membunuh anak kecil tersebut, yang disebutnya adalah Momonosuke. Shinobu yang sudah terluka parah memohon kepada Yamato untuk menyelamatkan Momonosuke dengan sepenuh hati. Kemudian Yamato menceritakan ketika 20 tahun yang lalu, ia melihat eksekusi Kozuki Oden. Mendengar hal tersebut, Shinobu dan Momo terkejut dengan kebenarannya. Yamato menjelaskan bahwa ia sempat menangis mendengar kata-kata yang diucapkan Shinobu ketika itu. Yamato bangkit dan mulai menerima serangan dari pasukan Sasaki yang ada di depannya. Yamato sedikit menceritakan bahwa di hari itu ia berlari untuk menyelamatkan Momonosuke. Namun Momo terheran melihat Yamato yang tidak terluka meskipun terkena serangan mengerikan seperti itu. Di sela-sela ceritanya, ia mengayunkan senjatanya ke belakang dan mulai memukul mundur anak buah Sasaki hingga terpental jauh. Sasaki yang melihat kekuatan Yamato sangat terkejut. Begitu pula dengan Momo dan Shinobu. Momo kemudian bertanya kembali, siapa kau sebenarnya?
Yamato kemudian menegaskan bahwa ia adalah Oden, tapi juga dikenal dengan nama Yamato. Dan ia berdiri dengan gagah serta cantik sambil mengatakan bahwa ia sudah siap untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi Momonosuke. Akhir cerita dari chapter ini adalah minggu depan libur. Baiklah, itulah tadi review One Piece chapter 994 yang berjudul Disebut Juga Yamato. Rasanya chapter kali ini tidak terlalu mencolok dibandingkan chapter sebelumnya, di mana kekuatan baru Kaido serta putusnya lengan Kiku menjadi topik hangat yang asik untuk diperbincangkan. Nah, jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.